Halo teman-teman Sobat Hunter, kembali lagi bersama saya di channelnya Pengasuna Official ya. Episode hari ini saya ingin memberikan edukasi soal teleskop. Nah, singkat cerita, beberapa waktu yang lalu ada salah satu konsumennya Pengasuna Official atas namanya Ibu Dona atau Bapak Romzani. Beliau itu order teleskop Spike. Nah, problem atau kendalanya adalah ketika sudah disetting di zeroing ya, di setting reticle itu tembakannya nggak mau pas di tengah dan kurang begitu rapat. Nah, jawabannya cuma satu, yaitu untuk settingnya kurang tepat. Karena senapan angin tipe ini atau teleskop sekelas Spike Milldot ini kan mountingnya tinggi. Kalau dikombinasi ke senapan angin bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc yang dia ada mounting tambahnya seperti ini, settingannya agak ekstra. Nah, akan saya bahas di video hari ini khususnya untuk Ibu Dona atau Bapak Romzani yang nonton video saya hari ini, dan bagi teman-teman Sobat Hunter yang pemula, tolong simak dulu videonya sampai habis dan jangan skip karena ada informasi penting yang harus saya sampaikan berkaitan dengan setting teleskop. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya Pengasuna Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, setting teleskop itu harus diperhatikan beberapa faktor. Salah satunya ya, senapan angin apa yang teman-teman pakai. Yang kedua ya, sistem kinerja atau mountingnya ini seperti apa. Kalau tinggi itu nanti settingannya juga ada sendiri. Kalau mountingnya pendek itu settingannya juga ada sendiri. Terus pakai peredam atau tidak. Nah, kalau pakai peredam biasanya itu memang agak sulit. Soalnya peredam itu harus setting juga. Kalau teman-teman nggak pakai peredam, jadi settingannya hanya di teleskop. Kalau pakai peredam, settingannya harus dua. Di teleskop juga sinkron, peredam juga sinkron. Oke, saya jelaskan dulu. Bapak Romzani atau Ibu Dona ini kendalanya adalah sudah dipasang seperti ini, ditembakkan dia tuh nggak mau pas di tengah plusnya itu di reticle. Ini bisa dilihat dulu untuk kamera satu. Itu kan ada plus ya di teleskop. Nah, ketika tembakan satu dan yang lain itu dia naik beberapa dotting di atas. Itu sudah disetting, sudah mentok untuk putaran reticle-nya. Settingan turret itu sudah mentok, nggak mau diputar, tapi dia nggak mau pas di tengah. Jawabannya adalah yang pertama kemungkinan ya untuk jarak tembaknya kurang jauh. Nah, jadi standarnya teleskop ini itu untuk jarak jauh sekitar 15 meter ke atas, 20 sampai 85 meter. Bagaimana Mas kalau di bawah 15 meter? Jawabannya bisa, tapi harus main dotting. Dotting itu yang plus titik-titik di atas ya. Jadi plus tengah itu ada titik-titik kiri kanan atas bawah itu ada semuanya. Dan teman-teman harus bisa baca itu. Oke. Terus solusi yang lain adalah karena mountingnya terlalu tinggi itu bisa dioper, mounting dilepas kemudian dipasang langsung ke chamber senapan angin seperti ini. Nah, ini kebetulan saya pasangnya sesuai request dari teman-teman ya. Bagaimana solusinya kalau pakai mounting tambahan seperti ini? Terus rel bawaan dari teleskop juga tinggi? Jawabannya bisa ya. Harus agak mundur tembakannya standar 20 atau 25 meter karena di sini jaraknya terbatas di angka 15 meter, jadi nanti saya harus main dotting. Nah, kita akan tes tembak langsung. Oke, perhatikan dulu. Ini settingannya sudah mentok, dia ke bawah lagi nggak mau karena memang settingan turretnya itu pas ya, maksudnya sudah mentok. Jadi solusinya mundur atau main dotting. Nah, saya tes tembak dulu. Ini saya paskan di area kuning ya. Teman-teman bisa perhatikan, kita tes beberapa kali tembakan. Nah, jatuhnya peluru dia ada di area putih dan hitam. Naik sekitar 2-3 titik dotting ya. Saya lakukan lagi. Nah, ini kalau pengen tahu senapannya grouping atau tidak, teman-teman nggak usah geser dulu. Tembak posisinya sama di area kuning. Jatuhnya mimis, harus presisi, harus berdekatan. Itu nanti membuktikan senapan anginnya grouping atau tidak. Nah, masih masuk di area lubang yang hampir sama ya, di area putih dan hitam. Jadi menandakan bahwa beberapa kali tembakan itu masih berdekatan, senapan anginnya ini grouping rapat. Dan
Ketika sudah grouping rapat, baru bisa teman-teman atur sendiri main dottingnya seperti apa. Atau kalau nggak mau main dotting, ya jarak tembaknya harus agak mundur. Atau mungkin bisa solusi yang lain, mountingnya harus dilepas dan langsung ditancapkan di bagian chamber. Supaya dia agak turun. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, jadi ini beberapa kali tembakan masuk di area hitam. Satu tempat, ya, berdekatan. Nah, kita lihat ini dottingnya berapa ke atas. 1, 2, 3. 3 dot. Kita turunkan. Kita main dot ya. 1, 2, 3. Nah, masukkan area kuning. Jadi dia main dotting. Ini tidak saya ubah sama sekali settingannya. Nah, oke, oh mimisnya kurang jelek, ini jelek nih mimisnya. saya pakai mimis lokal ini. Oke, nah kita oper dulu, mimisnya kosong. Nah, mimis juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai asal pakai mimis yang kurang bagus. Saya kalau kurang bagus, nanti hasil tes tembakannya juga berubah dia. Jadi sudah ketemu ya, 3 titik dot di atas. Karena settingannya reticle sudah mentok, turretnya sudah mentok, nggak mau naik atau nggak mau turun lagi. Jadi solusinya harus jarak tembaknya agak jauh lagi, ya. Atau bisa lepas untuk mountingnya. Mounting rel tambahan dari senapan angin, kalau teman-teman pakai senapan angin kelas Predator ya. Kalau yang popor kayu kan kayaknya jarang banget menggunakan rel mounting tambahan. Jadi nggak perlu dioper. Kalau yang khusus Predator taktikal, yang ada rel tambahannya, seperti yang ada di video, itu harus dilepas. Kalau mau menemukan titik yang pas di bagian tengah. Jadi sebenarnya solusinya itu mudah ya, tapi kalau nggak terbiasa, itu nanti akan jadi sulit. Oke. 3 dot dari atas. Ini mata saya kurang begitu jelas, dottingnya nggak begitu kelihatan ya, tapi nggak masalah. Kita, nah, oh ya, kita ke bawah dikit. Nah, masuk. Nah, masuk. Nah. Nah. Jadi terus terang kalau nggak terbiasa main dot, nggak terbiasa setting teleskop itu memang agak susah, teman-teman. Nah. Nah. Oke. Kelihatan kan? Jadi beberapa kali tembakan masuk, itu harus main dotting. Jadi menandakan bahwa senapan angin ini, terus teleskopnya, itu normal. Nah, jadi untuk Bapak atau Ibu Dona, Bapak Romzani yang nonton video saya hari ini, teleskop Bapak ini sebenarnya normal. Tidak ada kendala sama sekali. Cuman settingannya yang kurang pas. Posisi nembaknya, settingan teleskop, settingan pada senapan angin itu harus diperhatikan. Jadi kalau ingin menemukan titik akurat yang pas, teman-teman, terutama untuk Bapak Romzani atau Ibu Dona, yang menonton video saya hari ini harus perbanyak jadwal terbang. Ya memang agak sulit kalau belum terbiasa, ya memang agak repot settingannya, soalnya senapan angin tipe ini dan teleskopnya itu nggak hanya asal dipasang terus dipakai dan bisa itu enggak, soalnya settingannya harus pas, ya. Sudah beberapa kali tembakan, kita tunjukkan langsung hasilnya sambil saya jelaskan satu persatu, saya ulangi lagi supaya teman-teman lebih jelas dan khususnya untuk Bapak Dona atau Bapak Romzani atau Ibu Dona benar-benar paham. Tapi kalau nanti masih belum paham juga, silahkan bisa video call, saya jelaskan. Nah, ini hasil dari tes tembakannya ya. Jadi, ini nggak ngaca. Saya jelaskan dulu satu persatu, karena saya settingnya tadi manual. Manual itu dari video, langsung saya setting.
menemukan titik akuratnya seperti apa. Karena saya pakai mimis lokal, jadi ada beberapa mimis yang keluar jalur. Ini teksturnya kurang bagus kalau dilihat dari hasil finishingnya, sehingga untuk akurasinya pasti ini keluar dari jalurnya. Saran saya kalau mau mau tes tembaknya bagus, pakai mimis kalengan, mimis impor sekelas Super Doom, Hercules, Barakuda Match itu bagus, buatan Jerman ya, atau buatan Swiss, atau Premier Crossman buatan USA itu oke. Nah, saya jelaskan dulu. Tadi sebelum main dot ya, retikelnya saya paskan di tengah, jatuhnya mimis ada di atas seperti ini, Pak. Bapak Ronjani atau Ibu Dona, tolong disimak dulu ya. Nah, tembakan pertama tadi sebelum main dotting, saya ulangi lagi, dia jatuhnya di atas seperti ini. Beberapa kali tembakan bahkan dia mau hampir satu lubang. Walaupun enggak ya, walaupun dia agak bergeser, ini masih grouping rapat di sini. Nah, beberapa kali tembakan masih dalam lubang yang hampir sama. Nah, kemudian ketika saya main dotting, enggak saya putar retikelnya ya. Retikelnya enggak saya putar langsung karena dia retikelnya sudah mentok di sini. Karena dia terpasang di sini. Ya. Nah, saya main dotting, akhirnya saya turunkan. Nah, main dotting tadi 3 titik di atas plus tengah, ya. Nah, main dotting akhirnya saya turunkan sampai sedemikian rupa. Beberapa kali tembakan hasilnya grouping rapat seperti ini, Pak. Nah, walaupun mimisnya tadi saya pakai mimis lokal, ada beberapa yang nggak beraturan. Tolong nanti mimisnya teman-teman yang nonton video saya hari ini dikoreksi. Biasanya kalau mimis lokal memang ada 1-2 teksturnya yang kurang bagus, tapi nggak semuanya sih ya. Saya rata-rata juga pakai mimis Jawara GR8 atau Jawara GR12 untuk harian, tes tembak harian dan sebagainya. Tapi kalau pengen hasilnya mantap lagi harus pakai mimis kalengan impor ya. Jadi intinya di video ini adalah teleskopnya itu bagus. Senapan anginnya grouping rapat, peredamnya juga oke. Nah, tetapi sebagus apapun senapan anginnya, sekeren apapun teleskopnya, semantap apapun peredamnya, kalau settingannya kurang tepat, ya, controllingnya kurang pas, bisa menyebabkan akurasinya tidak beraturan dan jatuhnya mimis tidak sesuai harapan. Jadi itu poin yang harus teman-teman perhatikan. Kalau dirasa teman-teman nanti kurang begitu paham detail cara pengoperasian dan sebagainya, siap dikonsultasikan dulu. Jadi sebenarnya ya untuk mendeteksi ini teleskop berfungsi atau tidak, senapan anginnya itu grouping atau tidak, peredamnya oke atau tidak, itu yang sudah terbiasa itu cepat menemukan. Tapi kalau kasusnya yang seperti pemula, masih baru pertama kali punya senapan angin, baru pakai senapan angin yang model seperti ini, settingan teleskop yang sedemikian rupa, ya nggak menemukan titik pas, itu langsung stigmanya, wah ini senapan anginnya ngaca, teleskopnya kurang bagus. Sebenarnya itu semuanya oke, hanya perhitungan settingan saja yang kurang pas. Oke? Jadi insya Allah dari video saya yang saya buat hari ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter soal teleskop senapan angin. Ya, sudah disetting oke, sampai turutnya ini nggak mau muter lagi, tapi kok groupingnya nggak rapet, terus posisinya nggak bisa di tengah. Jawabannya seperti yang sudah saya sampaikan di video tadi. Jarak tembaknya kurang jauh, settingan teleskopnya kurang pas, atau settingan mounting tambahannya kalau teman-teman pakai senapan angin kelas bocap seperti ini, atau senapan angin Predator taktikal yang ada reel mounting tambahannya, harap disesuaikan. Kalau dirasa terlalu tinggi dilepas saja ya. Kalau peredamnya kurang pas atau mungkin kesulitan setting peredam, dilepas saja semuanya. Jadi itu lebih mempermudah bagi teman-teman yang masih pemula pengen setting teleskop pada unit senapan angin tertentu. Salah satunya senapan angin Predator taktikal. Oke, mungkin cukup sekian untuk video saya hari ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang dirasa membutuhkan informasi lebih lanjut soal senapan angin, ya, terus cara setting senapan angin, teleskop dan sebagainya, bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di video. Kami selalu fast respon di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalakan loncengnya Payasona Official. Saya harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Sip.